Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudi dan sempat bergabung untuk gayengan yang saya kasih judul Night Talk ya. Jadi Deep Talk. Jagongan bengi kalau bahasa Malange ngono. Jadi kesempatan di malam ini kita alhamdulillah aku tadi sempat jawil secara dadaan juga ketemu sama Mas Rizal ini. Mas Rizal itu alumni Prodi D4, Manajemen Pemasaran Polinema juga. Aku juga agak lupa berapa tahun yang lalu, tapi barusan tak cross check 2019 beliaunya lulus. Nah, saya yang jelas beliau adalah salah satu alumni yang saya masih kadang-kadang masih keep kontak dan mengikuti pergerakannya melalui Instagram, meskipun aku dewe nggak terlalu aktif di IG ya, tapi sempat lihat lah. Alhamdulillah ini tadi pas senggang. Nah, jadi ini adalah sesi di mana saya mengajak para, ya kalau seperti Mas Rizal berarti di domainnya adalah mengajak para alumni untuk bisa berbagi cerita lah sama audien kita, terutama sih adik-adik yang sedang menempuh studinya di Prodi D4 Pemasaran. Mungkin dari pengalamannya yang dulu bisa di-sharekan. Nah, kebetulan ini kita membuka tematiknya masih di ranah e-marketing. Jadi mungkin Mas Rizal nanti saya bantu moderasi untuk sharing terkait dengan pengalamannya sampean pas kuliah e-marketing di Polinema yang waktu itu ya ketemu sama saya dengan segala keluh kesahnya ya. Itu ada sih, Pak. Ya pasti ada, orang apa-apa buka wae. Oke, Mas Rizal, jadi pembuka saya tak pikir cukup itu saja. Nanti mungkin sambil sebelum cerita tentang sekilas pengalaman perjalanannya bersama timnya sampean di e-marketing itu, mungkin dikasih tahu lah cerita kegiatannya saat ini ngapain aja gitu. Monggo, time is yours, Pak Rizal. Ini dikasih waktu nggak, Pak? Kak, sebentar gitu. Sak ngalire. Woles, Bro. Oke, siap. Ya, jadi karo nyumet gak apa-apa kok. Woles saja. Nyebut mercon, Pak. Iya, nyebut mercon. Paham lah. Iya. Jadi ya apa ya? Kalau dari aku sih awalnya itu kebentuknya biar kita untuk jadi pebisnis mungkin, Pak ya. Jadi gimana caranya kita koordinasi dengan teman-teman kita, kayak teamworknya itu, cara membangun teamworknya gimana, kayak gitu. Nah itu pasti nanti bakal kebawa ke dunia kerja. Apalagi ke dunia kerja itu, waduh, pasti bertemu dengan banyak banget orang. Nah itu bekal kalian yang dari kuliah sekarang, waktu gimana cara ngerjain tugas bareng, project bareng kayak sekarang itu benar-benar bisa dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatin dengan baik. Kayak gitu sih, Pak. Jadi ya apa ya? Membentuk project baru itu. Kalau dulu ini apa? Sih kok langsung ya. Sekarang kegiatannya apa sampean iki, Mas? Setelah lulus ya, lulus dari D4 Pemasaran Polinema itu apa sampean bekerja swasta, apa sampean independen atau freelance atau apa ngapain aja? Kalau aku kan ngikuti di IG tapi teman-teman ini mungkin belum tahu. Lebih ke freelance sih, Pak. Freelance ya karena freelance multimedia, ke desain grafis, videographer, ya lebih ke apa ya, masih di lingkungan multimedia gitulah, Pak. Ya sebenarnya emang dari awal pengen kerja tapi susah banget, Pak. Masuknya itu susah. CV kemana-mana gitu, waduh masih susah banget. Jadi ya gimana caranya biar dapat pemasukan gitu, ya mau gak mau harus freelance. Itu lumayan buat
apa ya, buat nambah-nambah tabungan jajan gitu sih Pak. Secara individu freelance atau mungkin sudah ada tim produksi atau tim Sekarang kreatif individu yang masih freelance. Masih individu ya? freelance, ya. Berapa Tapi tahun? ya Ya sejak lulus itu sampai sejak sekarang. lulus itu Pak. Sejak Sampai lulus sekarang. sampai sekarang kadang masih nerima. Tapi yang kalau sekarang yang nggak berat-berat banget, yang nggak menyita banyak waktu, kayak mungkin kayak desain gitu kan cukup di rumah bisa Pak. Kayak gitu. Kalau dulu wah keluar kota terus Nah, itu ya nyambung urip Pak ya. harus berani keluar gitu, jadi berani. juga ini ya istilahnya selain grafis ya juga video atau konten kreator gitulah ya. Iya, Kayak lebih gitu kalau ya. secara kompleks bisa disebut kayak gitu. Terus kok akhir-akhir ini kayaknya agak mengurangi di situ meskipun masih jalan. Waktunya ini banyak tersita untuk ngurusi anak-anaknya apa ini? Anak-anak kucing sih Pak. Jadi ada jadwalnya buat ngasih makan gitu. Ya kegiatannya terus apa kalau sekarang? Apa ya, sekarang ya lebih emang agak sibuk sih Pak. Kalau dibandingkan dulu sering upload ini itu buat feed. Sekarang buat produksinya itu aja masih belum kepikiran tentang apa gitu. Jadi kayak waktu buat aktivitasnya apa kayak saiki? Aktivitasnya jadi konten kreator di salah satu perusahaan swasta di Malang. Di Malang. Masih di Malang Pak. Ya masih istilahnya fieldnya masih tetap lah ya. Ya masih belum bisa keluar kota lah. Oke. Ya kira-kira gambarannya kaya ngono. Nah kebetulan juga kan di prodi D4 pemasaran teman-teman kan juga ada bekal terkait dengan multimedia for marketing ya. Ya, dan memang itu sebagai salah satu tools yang bisa dimanfaatkan untuk optimasi kegiatan online marketing, apalagi era sekarang. Nah, terus ngemeng-ngemeng terkait dengan pengalaman e-marketing dulu, Mas. Nah, kalau sampean dulu timmu itu yang jualan apa ya? Yang jualan baju nggak laku itu Pak. Oh, jualan baju nggak laku lah. Nggak laku, iki ya. perlu diceritain iki. Nah, gak laku terus saiki kok gelem cerita ndek kene lho. Ya kan menarik ini. Timnya sudah nggak ada, Pak. Jadi aman lah ngomongnya. Nah, kalau saya dulu melihat prosesnya dari ini jualan baju ya. Apa iku mbiyen ono sing gambare mawar itu ya kan? Ya, cuma modal itu aja, Pak. Ya, lot LOTS ya. Lots namanya. Nanti sambil jalan sambil coba tak cari lah apa masih bisa ketemu jejak digitalnya atau dipateni ya Mbak Arek gitu ya. Kayaknya masih ada sih Pak, kita lihat itu. Maksudnya nanti sambil tak coba bantu cari. Nah, mungkin sambil diceritakan dulu itu munculnya ide itu gimana, kemudian jalani dengan plus minus dan suka dukanya prosesnya kayak gimana. Saya yakin bisa jadi apa ya? Cerita yang menarik buat teman-teman ya. Semoga aja menarik Pak ya, soalnya nggak laku soalnya Pak, jadi semoga aja menarik. Masuk titik wis gak apa. Iya, menarik. Yang sebelumnya Night Talk itu saya ketemu sama Mas Bigraf, Mas Dimas itu adalah kelompok yang selama sekian tahun ini memegang rekor. Oh, yang pemasukannya berapa? 70 juta itu? Bukan, yang totalnya 228 juta. Oh, yang itu, ya. Dulu kan yang itu. Masuk ke kelasku juga, Pak. Oh, sempat ya, tak undang nang kelas ya? Sempat, ya. Yang jualan juga, Pak. Nah, ya clothingan jasa konveksi sama ada juga yang bikin jaket, bikin sweater kayak gitu juga. Oh iya. Nah, ya saiki ceritanya lot lah. Untuk kemarin istilahnya Mas Bigraf sama Mas Dimas cerita mereka punya usahanya itu benang hidup jasa konveksi. Nah, kalau Mas Rizal sama tim ada Mas Arya dan teman-temanmu dulu lot. Nah, ada apa dengan lot dan kenapa lot yang dipilih? Kenapa kok kaos yang dipilih? Karena apa Pak ya? Kaos itu kan kebutuhan primer ya Pak. Semua orang pasti butuh ya. Jadi pondasi awalnya dari situ. Terus kalau dari nama itu dari analisa beberapa nama. Kalau bisa namanya ini nggak sama dengan perusahaan yang sudah kepakai. Takutnya kan nanti bakal ada tuntutan atau segala macam. Akhirnya coba Lots. Nah, Lots itu maksudnya
mempunyai banyak arti. Seperti gitu Apa sih, itu? Pak. Banyak Lot. arti Oh, apa ya? lot banyak gitu. Lots ya, lots kan Lots. banyak Pak, lots. Nah, itu Heeh. maksudnya lotsnya banyak arti. Jadi orang yang Oke. pakai baju ini apa ya, merasa kebahagiaannya tuh terus ada gitu loh Pak. Kayak Oh, gitu. Terus sudah sudah filosofi ini gue. filosofinya. Jadi terus kayak udah sekian proses terjalani, akhirnya kan ada begitu itu kan Pak, ada yang bagian marketing, terus desainnya, terus apa lagi. Nah itu bener-bener jalan sih Pak. Alhamdulillah bener-bener jalan, kayak iklannya, terus proses pemasarannya itu jalan. Tapi apa ya, mungkin emang harga dari produk ini kurang worth it dari kualitas produknya. Nah itu sebenarnya yang jadi permasalahan utama. Waktu itu idenya seperti apa ya? Mungkin bisa di sambil reuni lah, ibarat nostalgia ya. Oh ya, ini Di antara sekian banyak orang yang jualan kaos, ini kan juga kaos daganganku juga yang tak pakai. ya Nah, kalau lot itu kaos yang kayak gimana yang Anda tawarkan itu waktu itu? konsep minimalis. Makanya cuma ada satu gambar yang mawar terus jantung. Nah itu kan dulu lagi hype-nya. Itu kaos-kaos minimalis desainnya cuma kecil dikit, itu dulu masih zaman. Lah kebetulan pesaing kami dulu kan juga golongannya Tanto. Lah itu kami akui emang lebih bagus ya Pak. Ya, Terus nanti tak undang pisan niku. Ini harusnya kalau gak dadaan dijejer kaos sama kaos seru ya. Ya, nanti next session tak jauh ini kelompok Tanto. Keren memang, secara konsep mereka lebih matang waktu itu. Dan kelompok lot itu betul. yang saya ingat dulu sering tak hina kalau ya sama timmu itu. Mereka yang ini tok ya itu. Iya Pak. Dalam artian bukan berarti Pak. ya itu yang berbeda ya, yang berbeda. Jadi kalau pada saat di kuliah dulu kita masih ngalami kuliah tatap muka ya. Jadi dan atmosfer yang saya bangun di kelas memang membiasakan mahasiswa untuk siap untuk dikritisi, sehingga memang saya bukan hanya ngasih tahu insight atau banyak ngasih pujian, tapi justru membongkar kurang-kurangnya apa. Iya. Itu. Tapi Anda bilang tidak laku pun itu nyatanya juga laku, masih omsetnya masih juta gitu. Masih ada sih Pak, alhamdulillah. Masih ada. Ya, artinya masih ada orang yang tersesat rela membeli. Ya. Sadar untuk membeli masih ada. Masih ada orang-orang yang tersesat dan rela membeli itu kalau bahasanya Mas Rizal. Tapi kalau kita ngomong di konsep marketing, semestinya yaitu satu fundamental bahwa apapun produkmu, kalau kita ngomong di konten kreator ya, apapun karyamu sebenarnya pasti ada segmennya, sudah ada target marketnya sebenarnya. Bagaimana mengkomunikasikan itu kan? Oke, selama Anda jalani waktu itu, seiling nggak Mas? Tantangan terberatnya apa Mas? Tantangan terberat mencari customer Pak. Itu paling berat. Karena menurut saya itu, menurut kami juga, the real customer itu yang orang-orang di luar sana yang kita nggak kenal. Jadi kayak bukan teman kita membeli itu bukan the real customer menurut saya. Betul, dan itu memang proyeknya saya desain the real project. Iya kan? Ya, betul. Tantangannya memang begitu. Jadi kalau dimaknai bahwa jualannya hanya sebatas teman sendiri, sebatas teman kos, sebatas kakak adik atau tetangganya, itu bukan aplikasi dari online marketing yang sesungguhnya. Betul. Bahkan bukan aplikasi dari marketing yang sesungguhnya kan begitu. Iya. Oke. Dan itu bahkan gimana? Bahkan kayak teman sendiri beli itu bisa diimplementasikan ke kayak Tokopedia, Shopee itu kan untuk menaikkan rating aja Pak. Nah itu sama aja sih, itu bukan the real customer. Kayak gitu. Itu tantangan terberat, tapi nyatanya Anda masih rela menjalaninya bersama tim. Saya yakin juga tidak hanya sebatas untuk ngejar nilai kuliah gitu. Karena kalau untuk mengejar nilai kuliah nggak akan segitu juga pencapaiannya. Iya. Jadi mungkin Mas Rizal mengalaminya sambil membandingkan teman satu angkatan atau rekor yang sebelumnya, tapi tetap
a lot Hmm. masih saya memori sebagai salah satu tim terbaik juga yang ada di Ya, marketing ya. terima kasih Pak. Ya. Ya, bagaimanapun sudah menorehkan itu. Ya. Hmm. Terus tantangannya kayak ngono. Bagaimana Ya, you dulu sama timmu itu struggling berjuangnya melalui itu ngapain itu? Mencari banyak dukun atau gimana? lebih ada salah satu relawan yang ke itu coba ke Goa dari pesugihan Goa maksudnya gimana? ke gua. Hmm? Oh tenanan nih. Enggak, enggak lah Pak. Waduh, jokes bapak-bapak banget ya saya ini Pak. Udah kelihatan tua ya bapak saya Pak. Ya jadi Sampai ke karena emang Alas Purwo sama-sama juga itu berarti ya. Boleh. Gimana ya karena mungkin sama-sama merasa memiliki usaha itu Pak ya. Jadi kekompakan itu rasa memilikinya itu masih ada. Jadi kayak apa ya, saling menyemangati, membangun itu yang bikin Lots tetap ada. Tapi nggak sampai sekarang. Ya banyak yang begitu kok. Kalau yang kemarin Ya. pun sebenarnya bertransformasi. Jadi ada yang kisah sebelumnya dari Benang Hidup itu kemudian bertransformasi ke Budi ya, meskipun dijalankan Ya. hanya dari Mas Dimas yang kemudian sangat fokus ke situ. Tapi yang menarik adalah beliaunya menyampaikan embrionya itu waktu project marketing, Benang Hidup embrionya. Iya, emang Itu. kayak dibandingkan mata kuliah yang lain, marketing itu yang benar-benar ngelontok menurut saya sih Pak, materinya itu. Ya, Karena kita digembleng, benar-benar diajari terjun diajar. langsung. Ya, diajar secara apa ya? Secara mentalitas sih. Makanya kayak kritiknya dari Pak Mus itu jangan dianggap sebuah apa ya? Pecut ya Pak ya, kayak dianggap aja sebagai customer yang menilai perusahaan kita itu kayak gimana. Nah, Jadi ini guru ngopo menit kesekian sama sudah ngasih pesan-pesan buat adik-adiknya. Ini gak janjian kan kita ya? Ini biar mereka tahu ya, ini kata-katamu asli ya, ya. saya mumpung ingat Pak kata-katanya Pak. Saya ingat kata-katanya. Jadi kayak apa ya? Jadi ini sesi yang tanpa janjian ya, betul ya. Saya hubungi beberapa menit yang lalu, saya ajak, senggang, ayo kita jagongan. Mungkin sharing-sharing, saya cuma ngomong ajak temanya e-marketing lah, pengalamanmu e-marketing Mas, nanti kita rekam biar bisa ditonton sama adik-adiknya. Saya cuma ngomong kayak gitu. Jadi apapun yang disampaikan tidak ada skenario belakang layar atau pra-produksinya enggak drama-drama. Dan kalau seperti Mas Rizal dan kawan-kawan tahu banget lah. Kalau Pak Mus gak ono urusan drama-drama. Apa anane wae apik ya apik, elek ya elek langsung ngono. Nah iya. Kadang-kadang kalau lepas ya iso tak pisui barang kan ngono ya. Oh, udah biasa, Pak. Segojangan. Lah, segojangan. Arek saiki gak ngrasakno, Mas. Wah, eman. Yang menarik adalah Anda nyatakan eman. Nah, itu menarik. Pak. Itu menarik. Menarik banget, Pak. Oke, tadi ada kata kunci yang disampaikan ya kekompakan Pak. Ya ada belonging dari tim, setiap anggota di tim. Nah, iki aku untuk mengawali aja, nanti interaksi sama teman-teman partisipan yang lain bolehlah Anda nanti mengajukan pertanyaannya. Ini aku masih mengawali dulu aja. Waktu itu gimana caranya sampean sama teman-teman satu tim itu membangun belongingnya itu? Gimana Pak ya? Saling menyadari satu sama lain sih Pak. Iya, prosesnya kayak gimana waktu itu? Apa ya? Karena kita dari bawah pun udah mau mengeluarkan segala keringat pemikiran, itu jangan sampai terbuang sia-sia di perusahaan Lots ini. Kayak gitu. Intinya kayak gitu Pak. Itu udah mindset banget. Harus jadi mindset. Pertentangan pernah ngalami dong? Pertentangan pasti ada. Kayak ide-ide yang masuk gitu. Terus masalah harga, masalah konsep itu pasti bakal ada. Nah itu kemudian kita perkecil lagi kayak gimana prosesnya. Oke, deal-dealannya gimana, itu baru bisa mencapai kesepakatan.
bahwa emang perusahaan ini milik kami bersama. Iya, Jadi saling saya memiliki gitu. kalau pada saat kemudian muncul di video-video yang pernah dirilis sebagai materi promonya itu kelihatan. Tidak mungkin video itu jadi tanpa keterlibatan tim. Betul. Yang Ya, jelas kelihatan sekali ya. di situ. Nah, ya memang tantangannya berbeda. Kalau misalkan menjualkan produk yang sudah ready, karena di lot ini perlu saya gambarkan juga sama teman-teman yang lain. Mereka create produk ya, mereka create Ya. produk, their own product. Sama seperti inilah baju ini. Saya punya konsep, kemudian saya rancang itu saya rilis. Nah, Ya. berbedanya adalah kalau seperti saya ini saya sendirian. Ya, sendirian. Konseptornya saya sendiri. Tapi kalau di tim ini kan bekerja dalam tim dengan jumlah yang lumayan banyak. Kemudian mereka mesti ini brainstorm untuk memutuskan yo desain nih, yo harga nih, Ya, kemana semuanya bikinnya dan kompleks. seterusnya, ya kan. Mungkin ono cerita sing gak enak Mas, critakno Mas. Yang nggak enak. Lah iya. Banyak nggak enaknya sih, Pak. Lah iya kan. Ya, sebutkan 10 di antaranya. Nggak sampai, Pak, nggak sampai. Alhamdulillah nggak sampai. Kalau sampai 10 itu Mas, namanya masalah toh itu, Pak. Perusahaan ini. Jadi kayak apa ya? Yang paling dasar itu mungkin dialami semua usaha, Pak ya. Kayak nggak bisa membandingkan antara masalah personal dengan masalah bisnis. Itu harus bisa dikesampingkan. Kalau masalah personal masuk ke bisnis, wah rusak semuanya. Nggak bisa. Jadi ya kalau kamu ada masalah personal jangan dimasukkan ke bisnis. Sementara yang menarik di proyek ini kan enggak sekedar simulasi. Kan simulasi juga ada mata kuliahnya. Ya kan? Tapi ini betul-betul siapa yang jadi leadernya, kemudian yang lain sesuai pos-posnya itu betul-betul bekerja secara real ya. Secara real. Tentu fiksi itu menjadi tantangan yang ini yang mahal sih kalau saya bilang kan experience itu. Betul ya.